kembali bersama saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Public Education terkait dengan pemilu kada serentak atau pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang. Menariknya, total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pemilu kada menjadi sebuah event yang selalu dinantikan dalam setiap daerah dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Hal tersebut menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai sebuah magnet tersendiri dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Tidak dipungkiri, persaingan di antara partai-partai politik di tanah air telah melakukan konsolidasi jauh-jauh hari dalam upaya untuk menjaring bakal calon yang disiapkan dalam pilkada tersebut. Dan tentunya partai-partai politik jeli dalam memilih bakal calon yang berkualitas dan memiliki elektabilitas untuk menjaring suara masyarakat. Tidak harus dari partai politik. Negara ini adalah negara demokrasi. Tidak membatasi siapapun yang ingin mencalonkan diri. Benar, banyak yang direkomendasikan oleh partai-partai politik yang sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya. Yang tadi saya sebut bahwa yang memiliki elektabilitas dan juga yang berkualitas. Tapi ada juga yang maju dengan jalur independen. Karena negara demokrasi maka tidak membatasi siapapun. Nah, yang terpenting adalah momentum ini adalah momentum kita bersama, baik rakyat maupun pelaku-pelaku para politisi yang memang terlibat langsung untuk mencalonkan diri. Inilah sistem demokrasi yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada intinya siapapun yang akan berkompetisi, baik itu yang direkomendasikan oleh partai politik maupun yang maju lewat jalur independen, mereka benar-benar harus siap mengabdi untuk daerah, mengabdi untuk rakyat. Menciptakan keadilan sosial itu penting, mengacu pada Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita kembalikan pada konteks daerah, bahwa kesejahteraan keadilan sosial itu harus tercipta, dan itu diciptakan oleh pemimpin yang akan memimpin di daerah tersebut. Jadi pilkada serentak ini kita harus menciptakan dengan demokrasi yang baik, yang etis, sehingga melahirkan pemimpin juga yang baik. Seperti itu. Nanti sama-sama kita kupas dalam pendidikan politik untuk pilkada serentak akan datang. Kontestasi pilkada tak sekedar perebutan kekuasaan, tapi lebih cenderung pada lembaran pengabdian pada masyarakat, dan juga sarana pendidikan politik. Bahwa pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana semua unsur yang ada akan terlibat langsung dalam perpolitikan. Namun, selayaknya pendidikan politik bagi masyarakat adalah sebuah pembelajaran yang disertai dengan tingkah laku yang sesuai dengan pendidikan didapat. Karena begitu banyak pendidikan politik saat ini yang tidak sesuai dengan hakikat politik itu sendiri. Maka dapat dipastikan dan sering terjadi bahwa setiap pemilu kada akan selalu menghadirkan polemik yang sama pada setiap perhelatan. Seperti yang terjadinya money politik, sengketa dalam proses pemilihan, konflik horizontal dan vertikal dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Makanya hal-hal seperti ini yang memang harus kita hindari. Tadi saya katakan bahwa pendidikan politik itu sangat penting. Di sini harus ada kerjasama yang baik.
Pemerintah selain mensosialisasikan politik yang bersih, jujur, rahasia, dan adil juga harus dibarengi oleh para pelaku politik itu sendiri. Dalam hal ini adalah partai-partai politik yang menjadi media dalam berlangsungnya dinamika politik dalam pemilu kada dan tidak terlepas dari pasangan yang mencalonkan diri dalam kancah pencalonan kepala daerah karena mau dan tidak mau hal tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Jika partai mengharuskan memainkan money politik, hal tersebut tidak akan terjadi jika kandidat yang diusung partai tersebut menolak menggunakan cara money politik. Ataupun sebaliknya, apabila kandidat menginginkan money politik dalam mendapati kursi jabatan, maka partai politik selaku nahkoda memberikan tindakan tegas, yang mana diharapkan dari sinilah lahir cerminan pendidikan politik yang baik dan santun, dan diharapkan menjadi contoh bagi pembelajaran politik bagi masyarakat. Saya mengutip bahasanya sang maestro politik Indonesia ya, legendaris politik Indonesia, Dr. Insinyur Akbar Tanjung, bahwa aktivitas dan praktik politik harus tetap dijaga agar berjalan seiring dengan rambu-rambu, norma dan etika berpolitik. Sebaliknya, praktik politik yang tidak etis dan tidak berkeadaban harus dihindari karena model komunikasi yang demikian dapat mengubah citra politik itu sendiri. Ya, karena politik pendidikan atau the politic of education adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara atau suatu daerah. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berkesinambungan nih, seperti satu mata rantai yang memang tidak dapat dipisahkan antara politik dan pendidikan. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Gitu. Dan yang terakhir ini dalam kontestasi politik ke depan pilkada serentak ini, kita tidak akan terlepas dari satu kalangan atau unsur, yaitu pemilih pemula, kaum milenial. Nah, ini juga sangat penting untuk menjalankan pendidikan politik, karena kelemahan mendasar kalangan milenial ialah, atau pemilih pemula ialah ketertarikan atau daya pikatnya terhadap politik itu masih rendah, cenderung mengambang. Ini terbentuk sebuah persepsi atau pola pikir bahwa politik itu kotor, politik itu tidak baik, jauh dari kesenangan, politik itu busuk dan juga sangat mengganggu. Makanya untuk mengubah perspektif negatif kalangan pemilih pemula ini, pendekatan pendidikan politik itu harus didesain secara baik agar mampu merubah perspektif atau pola pikir yang memang benar-benar udah terbentuk dalam kalangan pemilih pemula ini. Pendidikan politik sudah dijalankan dalam semua kalangan, maka yakin percaya bahwa demokrasi yang bermartabat itu akan tercipta dengan sendirinya, juga akan melahirkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Mengakhiri bincang-bincang saya pada kesempatan ini, ada pesan dari definisi komunikasi politik itu adalah political communication is the role of communication in the political process. Komunikasi politik adalah peran komunikasi dalam proses politik, bahwa komunikasi politik yang baik itu akan menciptakan proses politik juga yang baik. Jadi ini dikembalikan pada kita bagaimana kita menjalankan komunikasi yang baik untuk menciptakan suatu proses politik juga yang baik dan bermartabat.